Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem rekomendasi waktu perjalanan optimal Transjakarta menggunakan metode case means clustering. Next. Latar belakang. Yang pertama, Transjakarta adalah transportasi publik utama di Jakarta dengan jutaan penumpang setiap hari. Yang kedua, banyak penggunaan mengalami antrian panjang dan bus penuh pada jam tertentu. Yang ketiga, diperlukan sistem rekomendasi waktu perjalanan untuk membantu pengguna menghindari jam sibuk. Yang keempat, dengan metode Kensmanning clustering, pada waktu dan kepadatan penumpang bisa dikelompokkan menjadi waktu ramai, normal, dan sepi. Tujuan penelitian. Yang pertama itu mengelompokkan waktu perjalanan berdasarkan jumlah transaksi penumpang. Yang kedua, menentukan waktu terbaik menggunakan metode K-means. Yang ketiga, menyajikan hasil dalam bentuk sistem rekomendasi dan grafik visual. Manfaat penelitiannya yang pertama itu bagi pengguna mengetahui waktu perjalanan optimal agar tidak berdesakan. Yang kedua, bagi Transjakarta itu membantu manajemen jadwal dan distribusi armada. Yang ketiga itu bagi akademisi sebagai referensi penerapan data mining di bidang transportasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pascalis. Oke, terima kasih Rian. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi ada 4 tahap di sini. Yang pertama tuh tahap pertama tuh kegiatan pengumpulan data. Itu outputnya dataset transaksi Jakarta. Tahap kedua tuh ada praproses. Itu isinya pembersihan ubah waktu ke jam. Nah, itu outputnya tuh data siap olah. Yang tahap ketiga tuh kegiatan, itu penerapan K-means clustering K3. Itu outputnya pembagian waktu, sepi, normal, ramai. Dan tahap keempat itu kegiatan, itu evaluasi hasil dan visualisasi. Terus outputnya itu grafik cluster dan rekomendasi waktu. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke flow chartnya. Di sini yang pertama kita ambil dataset Jakarta. Selanjutnya kita ke pre-processing data. Selanjutnya kita tentukan K3 atau clusternya. Selanjutnya kita masuk ke proses K-means, identifikasi cluster waktu, dan yang terakhir tampilkan rekomendasi waktu optimal. Ini merupakan gambaran flowchartnya. Selanjutnya penjelasan K-means clustering. Apa sih itu K-means clustering? Jadi K-means cluster ini bertujuan mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan kemiripan. Langkah-langkahnya itu yang pertama tentukan jumlah cluster itu misalnya K3. Kedua, pilih pusat awal. Ketiga, hitung jarak tiap data ke centroid terdekat. Selanjutnya, kelompokkan data ke klaster dekat. Kelima, ulangi sampai posisi centroid stabil. Mungkin itu aja, saya lanjutkan ke Ilham. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada tools and software yang digunakan. Di sini tools pertama itu ada Python, fungsinya bahasa pemrograman. Dan yang kedua ada Pandas NumPy, fungsinya pengolahan dan pembersihan data. Yang ketiga ada Scikit-learn, itu fungsinya implementasi algoritma K-means. Dan yang keempat ada Matplotlib atau Seaborn, itu fungsinya visualisasi hasil clustering. Yang kelima ada Excel atau Sheet, itu fungsinya pengamatan awal data. Dan yang keenam ada Kaggle, fungsinya sumber data set asli. Yang ketujuh ada PowerPoint, fungsinya pembuatan presentasi. Di sini ada contoh data asli dari table dataset. Yang pertama regular 1, ya datanya sebagai berikut sih. Ya, selanjutnya di sini ada data hasil proses. Ya, selanjutnya. Dan ini hasil clustering dari K-means. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi.